3 abad sebelum Yesus lahir ke bumi, itu sudah diterjemahkan menjadi kurios. Jadi kurios itu adalah terjemahan resmi dari Septuaginta untuk menerjemahkan Yudhe-Vavhe. Dan LAI-TB itu mengikuti cara yang diberikan oleh Septuaginta ini. Jadi kurios diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua. Kenapa harus huruf besar semua? Karena ini menunjuk kepada teks asli bahwa itu asalnya dari Yudhe-Vavhe. Ya, Anda lihat Yudhe-Vavhe, kurios, kemudian Tuhan dalam huruf besar semua. Dan LAI tidak sendirian. LAI pun sesuai dengan apa yang diterjemahkan juga oleh King James Version. Ya, Anda lihat yang diterjemahkan Yudhe-Vavhe, kemudian diterjemahkan menjadi kurios, kemudian Tuhan dalam huruf besar semua, kemudian diterjemahkan Lord, semuanya dalam huruf besar. Ini untuk menandakan apa? Bahwa yang huruf besar itu adalah Yudhe-Vavhe. Saya akan membacakan Keluaran 9 ayat 16 ya. Bahwa ini yang biasanya menjadi ayat acuan dari saudara-saudara kita yang mengucapkan nama Allah itu dengan YHWH ya. Itu bahwa supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Untuk alasan apa? Jadi dimasyhurkan di seluruh bumi itu maksudnya diucapkan di mulut. Apakah ini maksud Alkitab? Apakah pengucapan di mulut itu adalah yang terutama? Padahal hubungan kita dengan Allah, apakah selalu verbally? Enggak kan? Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang spiritual. Tidak harus diucapkan dengan mulut atau dengan suara. Tapi ayat ini diartikan oleh saudara-saudara kita yang menggunakan nama YHWH tadi itu, bahwa ini harus diucapkan dengan mulut. Ya, kita melihat bahwa Shem itu adalah bahasa Ibrani dari nama. Ya, Shem itu berhubungan dengan Neshama. Ketika Allah menciptakan Adam, dia menghembuskan Neshama. Ya. Dan Neshama itu tidak hanya berarti nafas, tetapi juga berarti sebagai karakter. Jadi nama itu berhubungan dengan apa? Dengan karakter. Ya. Ada beberapa teolog yang membeda-bedakan bahwa nama itu ada nama proper name, ada common, ya. Anda pasti familiar dengan istilah ini, common name dan proper name, ya. Tapi itu adalah satu kriteria ciptaan teolog, bukan dalam pemikiran Semitik. Kalau dalam pemikiran Semitik, nama adalah pribadi itu sendiri. Tidak peduli itu common name atau proper name, apapun atribut yang diberikan kepada seseorang, itu adalah karakter dia. Jadi nama adalah karakter. Ya, itu perbedaannya. Jadi kita harus memahami nama dari pandangan non-Semit dan nama dari pandangan Semit. Nama dari pandangan Semit adalah karakter. Nah, sekarang kita membaca Bilangan 6:24-27. Ini adalah satu kad yang digariskan kepada Harun dan putra-putranya sebagai imam bagi bangsa Israel. Mereka diharuskan untuk memberikan
berkat seperti ini. Yudhevavhe, ya ini Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Apa yang dimaksud dengan nama di sini? Di Bilangan 6:24 ayat 27 bagi berkat bagi Israel. Apakah Allah itu khusus ngurusi tentang nama dia? Enggak kan? Allah mau karakternya itu dikenal kepada orang-orang Israel dan dari generasi ke generasi, bukan sekedar nama. Jadi lebih dari nama. Jadi apa? Bicara mengenai karakter Allah. Karakter Allah itu yang dikenal. Bukan hanya sekedar mengenal Yudhevavhe. Tapi lebih dari itu adalah mengenal karakter. Jadi menyebut nama Allah, ya itu baik. Tapi lebih dari itu apa? Mengenal karakter dia. Dan kita harus tahu bahwa namanya Allah itu bukan cuma satu. Namanya Allah itu banyak sekali. Ya. Namanya Allah itu ada banyak sekali. Shem Adonai itu ada banyak sekali. Nah, di sini ada Shem Adonai, ya. Saya nggak mengucapkan seperti saudara-saudara yang lain, tapi saya mengucapkan sesuai dengan tata krama dari pembacaan Torah. Jadi kalau Anda masuk ke kelas saya, Anda boleh ngomong YHWH. Anda harus membaca sesuai tata krama. Karena kalau kita mau membaca dengan benar, kita harus mengikuti apa yang digariskan. Bukan bikin budaya sendiri. Jangan menciptakan budaya sendiri. Kita mengikuti budaya yang punya bahasa. Ya. Dan di sini adalah Zakaria 14 ayat 9. Ini juga yang menjadi dasar dari saudara-saudara kita yang menggunakan nama YHWH, bahwa nama Allah itu cuma satu katanya, ya. Adonai Echad, Echad, ya. Adonai Echad, Ushemo Echad. Yudhevavhe itu satu dan namanya satu. Apa yang dimaksud dengan nama? Betul kan namanya cuma satu? Jadi artinya ayat ini mengatakan bahwa sekali lagi tentang karakter dia. Bahwa dia adalah Allah yang esa. Allah yang satu-satunya. Penguasa langit dan bumi. Tidak bicara mengenai nama Allah secara literal. Karena nama Allah ada banyak. Ya, kita melihat di sini contoh nama Allah yang lain, nama Allah yang bukan Yudhevavhe. Ya, di sini saya baca yang saya kasih tanda merah, ya, Elohai Sevaot Semu. Jadi Elohai Sevaot Semu. Jadi nggak selalu Adonai Sevaot, tapi kadang-kadang dia disebut dengan Elohai Adonai Sevaot. Elohai Sevaot. Kadang Adonai Sevaot. Jadi nama Allah tidak hanya satu. Nah, kita juga bisa melihat dari cara Hagar memberi nama kepada Allah. Nah, biasanya orang Kristen di Indonesia itu biasanya nggak mau bicara tentang Hagar, ya, karena Hagar itu orang lain gitu. Hagar adalah wakil dari agama sebelah gitu kan. Padahal itu sesuatu yang salah. Anda harus membaca Galatia pasal 4. Anda akan tahu bahwa Hagar itu justru adalah lambang dari Israel yang sekarang. Jadi mungkin suatu saat kita boleh berparsya mengenai Hagar, ya. Karena Hagar itu bukan sosok yang terbuang.
Hagar adalah satu-satunya perempuan ya yang berani-beraninya ngasih nama kepada Allah dan Allahnya nggak marah. Yang berani-beraninya ngasih nama kepada Allah dan Allah berkenan. Dia menyebut namanya, namamu Elroy. Ya, artinya apa? Hagar itu melihat Allah. Seorang nabi dalam Alkitab itu juga dipanggil dengan Haroeh. Ya. Tahu Haroeh artinya seorang pelihat. Satu-satunya perempuan, ya, satu-satunya perempuan, bukan Sarah, bukan yang lain, ya, bukan Ribka, yang dilawan Mal'ah Adonai 2 kali, bukan 1 kali. Itu hanya Hagar. Coba cari Alkitab Anda. Coba sekarang Anda mulai belajar tentang Hagar. Hagar ini orang yang sangat spesifik di Alkitab kita. Satu-satunya perempuan dilawat sama Mal'ah Adonai 2 kali. Itu cuman Hagar. Sarah nggak pernah ditemuin. Ngomong siapa lagi? Maria ibu Yesus tidak ditemui. Yang nemui Maria ibu Yesus siapa? Malaikat Gabriel. Bukan Mal'ah Adonai. Ya. Jadi karena Mal'ah Adonai dalam kajian teologis, ya, Mal'ah Adonai itu menurut kajian teologis dia adalah merupakan teofani, Allah yang menampakkan diri sebagai malaikat. Ada yang mengatakan bahwa Mal'ah Adonai dia adalah Kristofani. Jadi penampakan Kristus di perjanjian lama. Jadi Anda bisa melihat sosok Hagar ini adalah sosok yang sangat penting di Alkitab kita. Tetapi sayangnya orang Kristen di Indonesia merasa kalau ngomongin Hagar nanti ngomongin agama sebelah. Enggak. Ya, demikian juga Ismail. Kita harus tahu bahwa keturunan Ismail itu juga menjadi bagian dari jemaat Kristus yang mula-mula. Mungkin satu saat kita boleh berparsia tentang Hagar dan Ismail ya. Oke. Nah, nama Allah yang lain, Sur. Sur adalah nama Allah. Jadi The Rock. The Rock itu nama Allah. Loh kok aneh? Kenapa? Sekali lagi bahwa nama itu bukan sekedar nama, tapi karakter. Itulah yang hendak kita masyurkan. Karakter Allah sebagai apa? Syur. Gunung batu perlindungan. Ya. Nah, ini adalah bukti dari Alkitab bahwa Sur adalah nama Allah, yaitu di Yesaya 44 ayat 8. Ya, Anda nanti bisa baca di rumah. Dan kita bicara tentang Yud-He-Vav-He. Ya, memang di antara semua nama-nama itu ada satu yang spesial. Ya, dia adalah gugusan huruf-huruf Ibrani Yud-He-Vav-He. Sehingga nama ini disebut dengan Hashem Hagadol, nama yang besar. Sehingga dalam tata krama membaca Torah, orang-orang Yahudi tidak mau menyebut nama ini. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa kita adalah manusia yang berdosa sehingga tidak layak untuk menyebut namanya yang suci. Hanya itu saja. Bukan berarti mereka nggak kenal. Mereka sangat tahu. Jadi nama itu bukan sekedar mengucapkan di mulut, tapi mengenal apa? Karakter. Jadi Shem berhubungan dengan Neshama, berhubungan dengan apa? Karakter. Jadi bukan sekedar apa yang diucapkan di mulut. Nah, kalau Anda meneliti Alkitab lagi, ketika Musa menerima pengutusan dari Allah, ya,
Musa itu tanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau nanti orang Bani Israel itu tanya, Masymo, apa namanya? Aku jawab apa, gitu kan? Ya. Anda tahu nama pertama yang diucapkan Allah? Apakah Yud-He-Vav-He? Apa? Apa nama Allah yang diucapkan pertama? Ya. Jadi nama yang diucapkan Allah yang pertama itu bukan Yud-He-Vav-He, tapi dari soresnya Hayah, ya. Yud-He-Vav-He dan itu mempunyai sores yang sama. Jadi kalau Anda masuk nanti di kelas saya biasanya ngomong tentang sores ini 3 sesi. Kenapa saya bicara tentang sores ini 3 sesi? Karena sores, pemahaman sores itu sangat penting. Sangat penting sekali. Karena setiap kali Anda berhubungan dengan naskah-naskah Ibrani, Anda harus paham tentang sores. Itulah sebabnya kalau Anda masuk di kelas saya bisa ngomong 3 sesi untuk ngomongin sores saja. Karena ini adalah dasar untuk pemahaman dari mengerti naskah-naskah Ibrani. Nah, sekarang ini kita mengenal Yud-He-Vav-He. Anda lihat di sana ada Yud, mulai dibaca dari kanan ke kiri ya. Yud-He-Vav-He. Nah, di bawahnya itu adalah karakter. Lagi-lagi bicara mengenai karakter. Di bawahnya itu apa? Hayah. Hayah itu apa? Dia yang dulu ada. Kemudian Hove, dia yang sekarang ada. Kemudian Yiyeh, dia yang akan ada. Jadi apa? Nama ini bicara tentang apa? Tentang karakter. Nah, kalau Anda lihat dari gugusan kata-kata itu, huruf-huruf itu, Hayah, Hove, Yiyeh. Kenapa kok nggak ditulis Hayah, Hoyeh, Yiyeh? Kenapa tidak menggunakan huruf Yod untuk Hove-nya? Hove itu yang present tense. Kenapa? Nanti saya akan bicara. Jadi Yud-He-Vav-He, soresnya apa? Hayah. Nah, Hayah itu sinonimnya apa? Hafah. Nanti kita akan belajar tentang ini ya. Saya akan membacakan, ini adalah ayat yang sangat penting agar Yud-He-Vav-He itu dikenal oleh orang-orang Israel dari generasi ke generasi. Dan sekali lagi, bukan hanya ngomongin tentang 4 huruf itu, tapi sekali lagi tentang apa? Karakter. Vayomer od Elohim el Moshe Koh tomar el Bnei Yisrael Adonai Elohei Avoteichem Elohei Abraham Olehei Yitzhak Elohei Yaakov Shelachani Aleichem Ze Smi Leolam Veze Zikri Ledor Dor. Anda lihat di sini ada kata Zikri, ya. Nah, Anda pasti pernah dengar kata zikir dalam bahasa Arab, ya. Saudara Muslim kita kan suka berzikir. Apa artinya zikir? Zikir itu mengingat. Arti harfiahnya itu mengingat. Jadi mengingat nama Tuhan, berzikir, ya. Jadi bahasa Ibrani dan bahasa Arab adalah bahasa yang serumpun. Sama-sama rumpun semit. Anda kan kalau belajar bahasa Ibrani itu dekat sekali istilah-istilahnya dengan bahasa Arab. Jadi kalau ada Kristen yang gara-gara belajar sedikit tentang bahasa Ibrani, terus dia ini menajiskan kata Allah. Nah, itu aneh. Sebab bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu adalah serumpun. Kalau dia mengharamkan kata Allah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang dari Kristen Arab? Tadi Mr. Amir tadi bicaranya berdoanya pakai nama apa? Ya.
Bukankah dia menyebut nama Allah yang sama dengan seperti yang orang Muslim ucapkan? Jadi sekali lagi ini tentang bahasa. Dan bahasa itu adalah netral. Bahasa dan kata itu tergantung dengan apa? Dengan konteksnya. Kalau dia tanpa konteks, dia netral. Dalam konteks apa kata ini dipergunakan? Itu tergantung sekali kita lagi ngomongin apa. Kalau kita mengatakan Allah Israel, tentu bukan Allah yang lain-lain, bukan Allah yang berhala, bukan. Tentu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, nanti saya akan bicara mengenai alef, huruf khusus mengenai alef. Tapi sebelum itu kita coba pahami dulu Yud He Vav He, ya. Yud He Vav He dibaca ini atau ini, ya. Bagaimana cara membaca ini? Ini atau ini? Kita kan sering kali dibikin ambigu, disuruh baca ini, ada yang nyuruh baca ini. Nah, kalau Anda tanya saya, dua-duanya bukan. Anda nggak boleh mengucapkan ini. Kenapa? Itu lashon hara di pandangan orang-orang Yahudi. Nah, lashon hara itu apa? Lashon itu lidah, hara itu jahat. Nah, kalau kita mengucapkan ini di mulut, lidahmu jahat. Kenapa? Kamu nggak layak ngomong ini. Karena nama ini terlalu suci. Nah, ada yang mengatakan itu kan tradisi. Ya. Kenapa? Tradisi melebihi belief, ya. Nah, kalau kita mengesampingkan tradisi dari yang punya bahasa, dan bukankah kita kemudian menciptakan tradisi yang lain, ya? Tradisi lawan tradisi. Jadi seandainya kita menabrak ini, ya, kita justru menciptakan tradisi yang lain. Kita katanya nggak mau digunggung oleh tradisi, tapi di lain pihak kita sedang mengikuti tradisi yang lain, tradisi yang tidak mengikuti kaidah dari bahasa itu sendiri. Nah, bukan soal tata krama. Nanti saya akan bicara mengenai gramatik. Ya. Jadi dari kajian Miskalim maupun Binyamin, ini nggak masuk sebenarnya. Ini bukan kata Ibrani. Nah, tapi kalau ada orang, saudara-saudara kita memakai ini, ya silakan. Itu adalah keyakinan teologis, tapi bukan keyakinan yang didukung oleh historis. Karena naskahnya untuk dibaca ini nggak ada, benar-benar nggak ada. Nah, saya berani bicara demikian karena memang nggak ada. Nah, sekarang kita mulai agak ini yang nyerempet sesuatu yang sensitif, ya. Barangkali tulisan ini banyak membuat orang marah, tapi nggak apa-apa karena saya adalah pengajar sastra. Jadi saya sebenarnya nggak peduli orang itu mau nyebut ini dengan YAHWEH atau nyebut apa, sakarepmu, ya. Tapi kalau kita mau membaca Alkitab dengan cara yang benar dan memahami sastra yang benar, maka kita harus paham betul-betul, mengikuti betul-betul pakem yang ada di bahasa itu. Nah, seandainya Yud He Vav He itu dibaca seperti ini, YAHWEH. Seandainya dibaca seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah sumber literaturnya? Ada enggak? Ada enggak? Karena sumber historisnya itu enggak ada. Ketiadaan sumber historis. Ya. Ini pengucapan ini hanya di sini. Keyakinan teologis. Nah, kalau keyakinan teologis, saya nggak mau debat. Wong itu keyakinan kok. Saya adalah orang yang sangat menghormati kebebasan untuk believe. People can believe what they want to believe. Itu namanya apa? Freedom of faith. Ya.
Kamu mau percaya ini diucapin ini ya silakan. Itu keyakinan teologis. Tapi jangan suruh yang lain seperti Anda. Ya. Karena kalau seandainya saya dipaksa untuk menyebut ini, sumber literaturnya apa? Sumber historisnya apa? Saya akan bertanya seperti itu. Ya. Keyakinan historis itu belum tentu ada jika tidak ada bukti sejarahnya. Nah, nanti kita akan bicara mengenai bukti sejarah. Ada nggak naskah yang bisa dibaca YAHWEH? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Kita sebagai seorang Kristen, seandainya dijejeli dengan suatu teologi baru, ya, kita harus peduli dengan historisnya. Jangan asal percaya. Kalau mereka percaya, memilih percaya untuk itu, ya silakan. Kan freedom of faith. Up to you, sakarmu, gitu kan. Hanya saja kita harus mengingat bahwa keselamatan hanya percaya pada Yesus, bukan percaya plus menyebut YAHWH, enggak. Jangan nambah-nambahi apa yang ada di Alkitab. Kalau kita belajar tentang bahasa Ibrani dan naskah-naskahnya, ya, itu option supaya kita apa? Memahami lebih dalam apa yang tertulis dalam Alkitab kita. Itu saja. Jadi mengerti bahasa Ibrani itu bukan nambah-nambah keselamatan, enggak. Ya, kalau Anda pengen belajar bahasa Ibrani itu baik, karena apa? Kita mengucap syukur, kita menikmati firman-Nya yang begitu indah jika dibaca dari bahasa asli. Ya. Jadi apa yang saya ajar itu option, bukan bukan syarat keselamatan. Ya, optional. Anda ingin belajar tentang indahnya Alkitab 3.500 tahun yang lalu, ditulis dengan grammar yang begitu seksama. Itu wow sekali. Saya sendiri sampai sekarang kadang-kadang kalau membaca Alkitab dari bahasa aslinya, itu semakin membuat apa? Lebih merasuk ke tulang. Karena Alkitab dalam bahasa Ibrani itu seperti Anda membaca skenario drama. Ya. Ada feeling di dalamnya yang tidak bisa diungkapkan. Saya menghormati terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia LAI, King James atau apapun. Saya menghormati itu, ya. Tetapi jika Anda bisa membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibraninya, itu akan sangat indah sekali. Nah, kadang-kadang orang yang menyebut, golongan yang menyebut ini, itu biasanya bersifat dismissing. Pokoknya ini yang betul. Ya, biasanya orang-orang yang dismissing ini itu malas belajar, nggak mau menggali historisnya. Nggak mau belajar. Oke, saya dikatakan mengucapkan yang benar itu YAHWEH, tapi Anda harus cari apa yang menjadi dasar pengucapan itu. Nah, kalau saya bicara belak-belakan, pengucapan YAHWEH itu sebenarnya hanya sebatas hipotesis. Pengucapan ini baru muncul itu abad 16. Anda bisa bayangkan, dari eranya para rasul sampai ke abad 16 itu berapa? 1600 tahun. Ini baru keluar. Siapa yang memulainya? Adalah seorang teolog Prancis. Nah, orang Prancis kan, bukan orang Yahudi. Ya. Jadi YAHWEH ini sebenarnya bukan pengucapan yang semi. Nanti saya akan cerita lagi ya. Jadi YAHWEH itu bukan bahasa Ibrani. Anda bisa buktikan aja jalan-jalan ke sana, ketemu Rabi, coba ngomong YAHWEH, apa nggak dipelototin Anda? Ya. Rabi, bagaimana mengucapkan ini? Dia pasti akan jawab. Tapi coba Anda ngomong YAHWEH depan dia pasti melotot. Nggak apa-apa kalau mau ya coba aja nanti kalau pas lagi jalan-jalan ke sana gitu ya. Nah, bagaimana pengucapan YAHWEH ini keluar?
itu berdasarkan dari tulisan hipotesis dari seorang teolog Prancis Genebrardus ini. Jadi dalam tulisannya Chronographia, jadi tahun 1567. Nah, bayangkan. Naskah Masorah itu ditulis terakhir itu pada abad yang ke-10. Jadi naskah Masorah itu lebih dulu ada daripada pengucapan reka-rekaan ini. Ya. Dan naskah Masorah, salinan dari naskah Masorah itu ada. Buktinya ada, bukti sejarahnya itu ada. Nah, dan ini nanti Anda baca saja. Saya ada di makalah yang Anda terima, ya. Kalau belum terima bisa minta di belakang. Karena di sini tulisannya kecil-kecil jadi susah untuk dibaca. Nah, di sini saya mengutip sebuah buku dari J. Park Taylor, jadi YHWH, ya, The Divine Name in the Bible. Jadi di sini ada mengatakan bahwa pengucapan YHWH oleh Genebrardus itu baru dalam taraf hipotesis. Nah, kalau hipotesis dijadikan kebenaran, ya gimana? Masih baru hipotesis kok. Oke. Nah, seandainya hipotesis itu masih dalam hipotesis, dan hipotesis dari YHWH itu adalah satu invented name dari Yahweh, ya, dari dewa Zeus. Artinya ini adalah nama berhala dijadikan menjadi nama Yud-He-Vav-He. Nah, dan ini tentu akan tabrakan dengan Keluaran 23 ayat 13. Bahwa dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain, janganlah kamu panggil. No, itu tadi invented name-nya dari Yahweh dewa Zeus kok, gitu kan? Artinya itu justru menyebut nama berhala. Ya, menurut buku tadi loh ya. Bukan menurut saya. Oke. Nah, kalau ini dibaca dari bahasa Ibraninya, Elohim akhirim, lo taskiru, lo yishama al-biha. Nama dari ilah lain itu jangan kamu ingat, jangan kamu sebut, jangan terdengar di mulutmu. Yud-He-Vav-He masih dalam batas hipotesis. Nah, sekarang kalau Anda masuk di kelas saya, biasanya saya akan bicara banyak mengenai ini, ya, bahwa ini adalah tradisi tata krama ketif dan kere. Ya, ketif itu tertulis, ya, tertulisnya Yud-He-Vav-He. Ya, Yud-He-Vav-He, ya, ketif. Ya. Ada pembubuhan yang berbeda di sini, ya. Yang satu dengan sefa, yang satu dengan khataf. Halo, ini khataf segol, ini sefa, ya. Sefa itu tidak pernah diucapkan a. Artinya apa? Pengucapan YHWH tidak sesuai dengan pembubuhan dari nikut ini, ya. Ini juga ketif. Ada yang menggunakan kholem, ada yang tidak menggunakan kholem. Kenapa? Karena vav di sini itu diperlakukan sebagai apa? Matreleksionis. Nah, apa itu matreleksionis? Matreleksionis itu adalah pembubuhan vokal yang pertama kali aksara Ibrani yang diperlakukan sebagai vokal, sehingga kholem tidak diperlukan, ada yang tidak ditulis, jadi ditulis secara singkat. Jadi vav ini dianggap sebagai o, ya. Di sini adalah Yud-He-Vav-He
dengan pembubuhan apa? Nikut dari Adonai. Nah, karena ini adalah kata kerja. Nah, kata kerja dalam pinjian kal. Nah, ini kalau saya ngomong gramatik ini terlalu teknis ya. Barangkali kalau Anda akan mengerti kalau masuk di kelas ya. Mungkin bagi orang yang belum belajar mengenai naskah Ibrani ini akan sulit sekali untuk membayangkan. Ini adalah Sva dan ini Kamas. Ya. Ini adalah pembubuhan dari Adonai. Nah, kenapa ini bukan A? Di sini juga bukan A, karena ini adalah penanda dari tenses imperfect. Jadi namanya Allah kita itu tensesnya imperfect. Kenapa imperfect? Karena dia masih hidup. Kalau Allah kita itu namanya past tense, ya, nama Allah itu bukan past tense. Kalau nama Allah past tense, Allah yang sudah berlalu. Artinya apa? Allahnya almarhum. Nah, Allah kita kan Allah masih hidup. Jadi namanya bukan past tense. Ingat ya, namanya bukan past tense. Jadi dia yang A tadi harus E. Jadi makanya pengucapan YAHWEH yang katanya paling benar itu menyalahi tata gramatik Ibrani. Karena nama Allah itu imperfect. Nama yang masih berlangsung, bukan past tense. Kalau ininya A, dia menjadi past tense. Nama Allah kita hidup. Dia masih hidup dan selamanya hidup, ya. Jadi namanya tidak mungkin past tense. Nah, sekarang kenapa ada pembubuhan hataf segol? Ini adalah pembubuhan Elohim. Jadi bukan hanya Adonai yang dibubuhkan pada Yud-He-Vav-He. Nah, kalau ini kerenya apa? Adonai. Nah, kalau ini karena di sini ada hataf segol adalah pembubuhan dari Elohim, maka kalau Anda ketemu ini dengan hataf segol, Anda membacanya kerenya apa? Elohim. Nah, Alkitab LAI-TB itu kan Anda pasti pernah melihat paling banyak itu di kitab Mazmur. Ya, ada Allah itu hurufnya itu besar semua. Aneh kan? Biasanya kalau Tuhan huruf besar semua kita bisa tahu bahwa ini adalah Yud-He-Vav-He. Tapi ada Allah huruf besar semua, atau dalam King James itu God, G-O-D. G-O-D itu huruf besar semua. Artinya apa? Ada pembubuhan nikut dari Elohim. Itulah sebutnya diterjemahkan menjadi Allah huruf besar semua. Itu asalnya dari sini. Nah, orang-orang yang menggunakan nama YAHWEH itu mengecam dengan keras apa yang dilakukan oleh LAI-TB ini. Kenapa mereka yang mengecam? Karena mereka nggak paham tata krama ketif kere. Justru LAI yang betul, ya kan? King James yang betul. Mereka yang salah. Kenapa? Mereka nggak paham ini ketif kere, tata krama. Itulah sebabnya saya sangat seksama sekali untuk mengajari para peserta di kelas saya untuk memperhatikan ini tata krama ketif kere. Karena ada Yud-He-Vav-He yang dibaca Adonai, ada Yud-He-Vav-He yang dibaca Elohim. Oke, kita lanjut mengenai sores, balik lagi kepada sores ya. Apabila Anda berurusan dengan naskah Ibrani, Anda akan selalu berhubungan dengan sores. Sores itu ini. Jadi Yud-He-Vav, ya, Eheye, Adonai, ya, terus Elohim, ya. Eheye, ini dibaca Adonai, ini dibaca Elohim. Padahal ini semua Yud-He-Vav-He, ya. Ini Yud-He-Vav-He, yang satu dibaca Adonai, yang satu Elohim. Soresnya apa? Haya. Nah, dari kata haya ini terbentuk macam-macam sekali kata. Dan pembentukan kata itu ada
patternnya. Jadi nggak sembarangan gugusan kata itu bisa diucapkan sembarangan, karena ada pattern. Untuk kata benda namanya miskalim. Ya, miskalim adalah Hebrew nominal pattern. Dan kemudian ini adalah jadi pattern-patternnya. Ya, ada pattern adjektif. Ini di sini ada kamats. Kemudian ada pattern profession, di sini ada patah kamats ya. Kemudian ada pattern place of confidence, itu dengan prefix apa? Prefiksnya mem. Jadi Anda pernah mendengar kata migdal ya. Migdal itu soresnya apa kira-kira? Migdal itu soresnya gadol. Kenapa? Tapi kalau dengan prefiks mem, jadi migdal artinya apa? Menara. Dia ke kata kerja. Jadi dari sores menjadi kata kerja. Itu semua mengikuti pattern. Nah, pattern YAHWEH ada nggak di sini? Nggak ada. Ya, di sini ada prefix staff. Misalnya yarah. Ya, yarah itu ordinance. Kata bendanya apa? Kata bendanya Torah. Ya, Torah hukum. Ya. Dengan prefix staff adalah pattern dari miskalim. Dan bukan hanya ini saja. Masih ada pattern-pattern lainnya, yaitu ini yang paling sulit. Pattern binyanim. Pattern binyanim itu adalah pattern untuk kata kerja. Nah, nama Allah kita itu pakai pattern ini. Pattern kata kerja. Karena Yud-He-Vav-He adalah kata kerja. Nah, biasanya kalau orang Indonesia itu namanya itu apa? Namanya kata benda atau kata sifat. Misalnya dermawan, ya, kata sifat. Atau kata benda, misalnya apa? Apalagi? Nama-nama yang pakai kata benda. Orang-orang Indonesia namanya pakai kata benda atau kata sifat, ya. Tapi orang Yahudi namanya itu kata kerja. Termasuk nama Allah kita, Yud-He-Vav-He adalah kata kerja. Sehingga nama bagi dia itu terikat dengan apa? Pattern apa? Pattern binyanim. Nah, pattern binyanim dari satu sores tadi itu bisa menjadi ratusan kata. Ya, ratusan macam-macam kata. Nah, itu sulitnya untuk belajar bahasa Ibrani. Jadi ada banyak orang bisa membaca naskah Ibrani, ya. Tapi untuk memahami grammar, nah itu yang perlu bertahun-tahun. Ya. Huruf Ibrani itu cuma ada dua. Jadi Anda kalau mempunyai ingatan yang kuat, gitu ya, membaca naskah Ibrani dalam waktu 2 bulan, saya jamin Anda sudah bisa fluent untuk membaca. Kalau Anda mempunyai ingatan yang kuat. Tapi untuk memahami grammar, ya, itu yang perlu bertahun-tahun. Anda harus tahu pattern miskalim, Anda harus tahu pattern binyanim. Nah, sekarang di sini patternnya nama Allah itu terikat dengan pattern tadi. Jadi imperfect tense namanya eye, aku akan ada, I am exist di sini. Nah, kemudian dari sini terbentuk Adonai, Yud-He-Vav-He, ya, Yud-He-Vav-He. Jadi nama Allah masuk ke dalam pattern binyanim. Nah, kalau kita mau hitung-hitungan, ya, pattern binyanim dalam bahasa Ibrani itu dari satu kata, ya, itu binyannya ada 7, konjugasinya ada 7, subjeknya ada 10. Jadi konjugasi itu ya tenses, jadi imperfect, imperatif, ya, participle infinitif, nah itu ada 7. Binyannya ada 7. Binyan itu apa? Binyan itu nyawa. Jadi misalnya gini, kalau kal itu adalah simple aktif. Ya, saya memecahkan piring, itu ya, itu pakai binyannya kal ini. Nah, kalau nif'al ini adalah
pasif ya. Jadi piring itu dipecahkan. Nah, PL apa? PL itu aktif intensif. Ya. Budi memecahkan piring itu kan. Kalau Budi mengambil batu, kemudian memukul piring itu hingga pecah. Nah, itu binyan PL. Jadi nyawanya beda. Terus kemudian HIPA-L. HIPA-L itu apa? Refleksif. Ya, refleksif. Causative ya. Jadi misalnya gini, Budi dan temennya saling memecahkan piring. Nah, itu pakai HIPA-L. Kira-kiranya seperti ini. Nah, kalau HIFIL itu Budi menyebabkan sesuatu sehingga piring itu pecah. Nah, itu binyannya HIFIL. Nah, Budi menyebabkan sesuatu sehingga piring itu dipecahkan. Pasif. Hufal. Jadi ada 7 apa dalam verbanya orang Ibrani. Kemudian subjeknya ada 10. Jadi Anda bisa bayangkan seperti tadi. Satu kata Ibrani, satu soreh Ibrani itu 7 kali 7 kali 10. Berarti ada kemungkinan berapa? 490. Itu satu kata. Nah, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa mempelajari, memahami grammar Ibrani itu perlu bertahun-tahun. Dan Anda harus, kalau mau belajar ini, saya ingatkan sama teman-teman saya bahwa ini harus dipahami betul-betul untuk memahami ini. Oke, ternyata saya ngomongnya lama ya, maaf. Ini masih panjang sekali. Nah, ini adalah satu pujian dari orang Israel untuk menyebut eksistensi dari Allah. Ya, Vehu Haya, Vehu Hofi, Vehu Yihye, Betif Arah. Jadi dia itu dulu ada, sekarang ada, dan akan ada. Dan kalau itu diteruskan, Anda lihat di sini, itu membentuk dari benderanya orang Israel. Kenapa? Dari apa? Dari Haya, Hove, Yihye. Oh maaf, ya. Di sini kemudian segitiga pertama itu adalah ya Haya, Hove, Yihye, dan ini adalah nama Allah. Nama Allah yang pertama ini. Kemudian yang kedua itu adalah David Melek Yisrael. Jadi segitiga pertama adalah segitiga untuk Allah. Segitiga kedua mengingatkan bahwa kerajaan Israel itu yang disebut sebagai rajanya itu siapa? Bukan Saul, tetapi David. Ya, makanya disebut ini adalah Magen David. Ya, karena ini terbentuk dari pemahaman ini. Nah, Anda melihat di sini Haya, Hove, Yihye. Nah, kenapa ini bukan Hoye? Ya. Oke, di sini kenapa tadi ada segitiga dua? Karena dalam Paleo Hebrew itu dalet ini ya untuk nama David ini segitiga. Itulah kenapa ada dua segitiga untuk lambang orang Israel, karena di sini namanya Daud, ya. Oke, nah di sini adalah nanti Anda tahu, Haya itu similar atau sinonimnya adalah Hava. Nah, kalau Hava itu dikonjugasikan secara binyamin, nanti di sini Anda ketemu siapa di sini? Vehu, Yife. Kalau ini diilangi nikutnya, Anda ketemu Yudhavav di sini, bukan? Dari kata Hava itu sinonim dari Haya. Kemudian di sini ada Yudhavav di sini. Jadi memang nama Tuhan itu apa? Kata kerja. Dan kata kerjanya apa? Imperfect tense, bukan perfect tense. Kalau imperfect tense dia nggak boleh huruf A, jadi nggak boleh dibaca ya. Jadi Yudhavav. Nah, sekarang kita harus mengingat bahwa Yudhavav dan Elohim ini adalah sesuatu yang
interchangeable. Nah, dan karena kenapa? Nama Allah bukan cuma satu. Bagaimana ini bisa disebut sebagai interchangeable? Kita bisa melihat di sini Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Subjek pertama apa di sini? Elohim, ya. Jadi di sini Elohim disebut sebagai apa? Sang pencipta. Nah, tapi kemudian di ayat yang lain dikatakan Adonai Boreh, itu sama dengan bara, dengan Kejadian 1 ayat 1 tadi, ya. Itu diambil dari Yesaya 40 ayat 28. Yesaya 40 ayat 28. Oke, di sini, dan di sini adalah menyebut apa? Adonai Boreh. Jadi Elohim dan Adonai sama-sama dirujuk sebagai pencipta. Bara di sini kan. Jadi bara Yud-Heh-Vav-Heh dan Elohim itu adalah interchangeable. Nah, sekarang kita membaca tentang huruf-huruf Ibrani. Huruf-huruf Ibrani itu ada banyak, ya. Yang pertama itu adalah ini periode paleo, ya. Yang pertama hieroglif. Hieroglif itu yang seperti gambaran, ya, seperti grafik. Nah, kemudian di sini adalah huruf-huruf paleo. Nah, di sini biasanya Dead Sea Scroll ini pakai paleo yang ini. Nah, huruf yang kita kenal sekarang itu adalah periode apa? Periode Aramaik Hebrew. Jadi ada pengaruh dari budaya Aramaik. Nah, di sini ini masuk ke periode Ezra. Ezra kita ingat bahwa dia menyalin naskah-naskah suci dan ditulis dengan huruf-huruf ini, Hebrew klasik. Nah, kemudian dilestarikan oleh kaum Masoret. Nah, supaya generasi-generasinya berikutnya itu nggak salah untuk menyebutkan dalam pembacaan Alkitab, jadi ditambahkan apa? Nikut, supaya Anda nggak salah ngomong, saya nggak salah ngomong. Jadi dikasih tanda-tanda nikut. Kenapa dikasih tanda nikut? Karena mereka nggak mau mengubah yang ini. Jadi yang ini harus tetap ada. Dia hanya menambah ini tanda-tanda vokal saja. Jadi apa yang tertulis, itulah yang tertulis. Nah, ini adalah contoh dari huruf paleo, kemudian masuk ke dalam klasik Hebrew. Dan ini ya yang kita kenal sekarang, huruf yang kita kenal sekarang, ya. Nah, sekarang ini adalah juga contoh-contoh dari hieroglif dibandingkan dengan naskah Ibrani yang klasik yang kita pelajari sekarang di sini. Nah, sekarang saya mau bicara mengenai aksara Alef. Alef. Alef ini adalah satu aksara yang silent. Silent. Coba Anda ngomong. Saya ngomong dengan silent, ya. Anda bisa tahu saya ngomong Alef? Alef? Bisa kan? Artinya apa? Di sini kita melihat bahwa aksara ini memiliki nilai apa? Ada nilai spiritualitas. Jadi Alef ini adalah lambang dari Elohim, lambang dari Allah. Sesuatu yang spiritual. Jadi bukan melulu pada apa? Verbally di mulut. Tetapi Alef spiritual. Nah, dan subjek pertama dari Alkitab kita apa? Alef, Elohim. Ada Alef. Kenapa di sini nggak ditulis Yud-Heh-Vav-Heh? Ya, di sini Alef. Nah, Alef itu berhubungan dengan Yud-Heh-Vav-Heh. Nah, ini biasanya kalau ada cabang ilmu dalam Ibrani itu namanya gematria. Ya, gematria. Jadi nilai dari Alef itu sama nilainya dengan Yud-Heh-Vav-Heh. Nilainya adalah 26.
Jadi alef ini ada 2 yod dan 1 fa, itu totalnya 26. Yud he fa he totalnya juga 26. Nanti mungkin kita nggak belajar tentang ini karena ini bisa nanti jadi lama aja. Yang penting Anda tahu bahwa nilai alef dan yud he fa he itu nilainya sama. Kenapa? Karena memang Elohim dan yud he fa he itu interchangeable. Ini adalah ilmu gematrian. Nah, sekarang kenapa penting sekali untuk mempelajari nikut ya? Karena kita kalau membaca ini tanpa nikut, Anda susah. Apalagi Anda tidak mengerti, tidak memiliki banyak vocab misalnya. Ini akan dibaca macam-macam, daber, dober, diber, dabar, deber. Ini dibaca apa? Maka itu penting bagi kita untuk memahami apa? Nikut. Nah, pembubuhan vokal yang pertama itu namanya matreleksionis. Kemudian baru nikut seperti ini, pointing vowel ini ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau Anda masuk ke kelas saya, nah saya ngajar khusus mengenai seva ini, penting sekali. Karena apa? Anda kalau tahu nilai dari seva ini, Anda nggak akan menyebut yud he fa he itu dengan y a h b e h, karena ada bubuhan ini yang nggak bisa dibaca a. Ya, ada bubuhan ini, dan itu ada buktinya. Saya percepat aja ya, karena nanti ini kelamaan. Nah, ini ketif kiri sudah. Sekarang gini, adakah sumber primernya? Adakah sumber historisnya? Ada. Ya, naskah Masorah dengan nikut yang nggak bisa dibaca YAHWEH itu ada sumber primernya. Nah, sumber primernya itu di mana? Ada 2. Ya, yang satu disimpan di Museum Israel, yang satu disimpan di Rusia. Ya, di Leningrad Codex ini yang di Rusia. Nah, yang di Israel, Museum Israel ini Aleppo Codex. Nah, kalau Anda ke Tanah Suci, jangan cuma tur saja ya. Anda harus ke sini untuk belajar, untuk melihat naskah ya. Anda harus ke sini nanti melihat ini ada maket miniatur dari Bait Allah di sini, bagus sekali. Jadi Anda jangan mau cuma diajak ke tempat-tempat turis ya. Anda harus ke sini belajar. Nah, di sini nanti Anda ketemu ada Aleppo Codex. Di sini Devarim 30 ayat 3 ya. Di sini ada Yud He Vav He yang ada nikut seva. Ya, ini adalah bukti sejarah yang nggak bisa disangkali. Ini nggak bisa dibaca YAHWEH. Ini ada naskah primernya. Jadi nggak sembarangan kalau ini diucapkan macam-macam itu nggak boleh, karena di sini ada nikut di sini, ya. Nah, kalau nikut tadi itu saya perjelas tulisannya itu seperti ini. Ada seva di sini. Jadi nggak bisa dibaca YAHWEH. Ini harus dibaca sesuai tata krama. Adonai. Nah, sekarang kita melihat dari bukti dari J. Green. J. Green ini adalah satu rujukan utama dari kitab ILT. Anda tahu ILT? Ya, ILT ini adalah kitab yang ada YAHWEH-nya. Ya, rujukannya itu apa? Rujukannya ini adalah interlinear dari J.P. Green Senior. Nah, Ulangan 30 ayat 3. Apakah dia nulis YAHWEH? Enggak. Dia nulis ini. Nah, katanya ILT itu bersumber dari ini. Tapi kenapa dia mengubah YAHWEH? Artinya apa? Dia mengingkari sumber utamanya sendiri. Pembohongan publik. Ya kan?
Nah, sekarang kita lihat. Anochi Adonai. Ya. Vn mibaladai Moshe. Anochi Adonai. Vn mibaladai Moshe. Ini adalah sumber primer yang nggak bisa disangkal. Nah, bagaimana Jegin yang menjadi rujukan dari Alkitab terjemahan ILT yang ada YAHWEH-nya? Apakah dia nulis YAHWEH? Enggak tuh. Dia nulis ini. Artinya apa? ILT mengubah sumber utamanya sesuai dengan doktrin yang dia yakini. Jegin. Saya bawa. Ini adalah rujukan utama dari ILT untuk menerjemahkan Alkitab versi mereka yang diterjemahkan menjadi YAHWEH. Padahal di sini nggak nulis YAHWEH. Anda lihat di sini pada daftar isi. Jadi saya nggak sembarangan ngomong ya. Betul-betul di sini Interlinear Bible by J.P. Green. Ya. Jadi diterjemahkan dari dan atas izin di Interlinear Bible J.P. Green. Ya. Kitab Suci Indonesia Literal Translation yang ada YAHWEH-nya. Anda lihat tadi. Ada nggak YAHWEH-nya? Nggak ada. Nih bukunya ada. Nanti Anda boleh baca sendiri. Saya bawa. Ada juga Alkitab versi baru yang katanya diterjemahkan dari naskah Masorah. Ya, naskah Masorah kita tadi sudah lihat juga. Bukti primernya di mana? Di Museum Israel. Ada bukti primernya. Dia mengatakan bahwa kitab suci INB diterjemahkan dari sumber Ibrani Masoretic Text, ya, Masoretic Text. Tapi apakah di Masoretic Text itu ada naskah yang bisa dibaca YAHWEH? Anochi bisa nggak dibaca YAHWEH? Di sini ada semua. Makanya waktu dulu saya di kelas, saya nggak akan membuka pembicara mengenai pengucapan YAHWEH sebelum membaca atau mempelajari Nikut Sefa. Karena Nikut Sefa ini nikut yang khusus. Ini nggak bisa dibaca YAHWEH. Jadi apa yang dikatakan sebagai sumber itu diingkari oleh Alkitab model baru ini. Diingkari, sumber primernya itu diingkari. Nah kan? Kenapa mereka mengingkari sumber primernya sendiri? Mengapa mereka mengingkari? Karena memang nggak ada. Bukti historisnya tuh nggak ada. Kalau ada, jelas dipakai dong. Kalau memang ada. Jadi mungkin ada di antara kita yang dari kalangan ini, saya tidak bicara tentang fitnah, tapi saya bicara tentang bukti, ya. Bukunya saya bawa, ya. Bukti primer dari naskah Ibrani di Museum Israel itu juga ada. Nah, ini adalah naskah Masoret yang nggak bisa dibohongi. Anda bisa Google kok apa yang saya kemukakan di sini. Anda mau lihat sendiri di Museum Israel juga bisa. Ya. Makanya mari kita belajar membaca bersama-sama supaya nggak salah. Bahwa apa yang dipelajari, apa yang diyakini, itulah saya mengatakan apa yang diyakini orang-orang itu sebatas apa? Sebatas keyakinan teologis.
Nah, kalau keyakinan teologis, saya nggak mau debat. Wong itu percaya kok. Yo percaya yo wis toh gitu. Tapi kalau kelompok mereka menyalah-nyalahkan kita yang tidak menyebut nama Tuhan seperti mereka, kita mempunyai dasar bahwa nggak ada bukti primer, nggak ada bukti historis, keyakinan historis nggak ada. Keyakinan tanpa didasari dengan keyakinan historis itu masih sebatas keyakinan teologis, tidak ada bukti historisnya. Kalau itu pun yang dipilih oleh mereka, ya silakan, nggak apa-apa. Ya. Saya nggak terlalu peduli ini Tuhan itu mau disebut apa, mau disebut bos juga boleh kok, ya kan? Bos, saya lagi susah, silakan. Ya, jadi bukan soal keyakinan teologis. Yang saya kemukakan di sini adalah keyakinan historis. Nah, belajar bahasa, belajar membaca, belajar grammar. Bukan hanya ini saja, belajar tata krama. Jangan lidah kita itu dikatakan sebagai apa? Lashon hara. Lidahmu jahat. Nama Tuhan yang suci kok kamu sebut-sebut. Itu nggak sesuai dengan tata krama. Banyak orang Yahudi yang masih belum percaya Kristus. Ya di antara mereka ada yang percaya Kristus, kaum Yahudi Mesianik. Ya. Sebagian dosen saya dulu itu ada yang rabbinik, ada yang Mesianik. Dulu saya sekolahnya itu nggak milih sekolah teologi. Kalau saya sekolah teologi saya pergi ke Yeshiva, tapi saya khusus belajar mengenai sastra. Kenapa? Karena saya mau diajar oleh macam-macam orang. Bukan orang Yahudi Mesianik aja, tapi juga diajar oleh orang-orang rabbinik. Dan itu membuka pikiran saya dari pengajaran-pengajaran mereka. Nah, jangan jadi lashon hara. Ya. Karena semua kita orang-orang timur itu kan tahu tata krama. Jadi orang Yahudi itu juga punya tata kramanya sendiri, ya. Nimusim namanya. Nah, bagaimana mengucapkan ini? Ya harus diucapkan dengan sesuai tata krama. Ada pengucapan Yud-He-Vav-He yang diucapkan dengan Adonai, ya. Ada Yud-He-Vav-He yang diucapkan dengan Elohim. Ya. Ini ya, Yud-He-Vav-He dengan pembubuhan ini ya, itu bisa dibaca dengan ini. Tapi apa? Tata krama tidak mengizinkan itu. Ya, kita terikat dengan tata krama. Terus, nah, ini adalah Yud-He-Vav-He yang dibaca Adonai, Elohim, dan Hashem. Oke, mungkin sambil diskusi, silakan. Barangkali ada pertanyaan. Nanti kalau pertanyaan bagus, saya punya hadiah. Ya, ya teman-teman silakan. Saya yang tanya. Tiga penanya karena waktunya cuma sedikit. Waktunya tinggal sedikit. Silakan. Satu di belakang, depan satu. Ya, sambil pertanyaan, teman-teman boleh mempersiapkan persembahannya karena ini acara dari kita untuk kita oleh kita, ya. Jadi Bung Gracia, Pak Dani, dengan Bapak Kaos Biru, Pak Yus, ya. Silakan. Ada mic? Shalom, selamat malam. Sebelum kita masuk di urusan pertanyaan, karena mungkin ini panjang ya, banyak yang harus diungkap, diulas, dan waktu kita cuma sampai jam 9 malam di tempat ini. Jadi ya terpaksa nanti untuk masalah konsumsi, Bapak Ibu langsung ketika pulang saja langsung dibawa pulang. Ya. Terus untuk supaya kita punya waktu
banyak untuk berdiskusi. Nah, sebelum itu saya juga ada beberapa pengumuman buat Anda. Jadi yang pertama, di belakang itu kita jual buku ya, nanti bisa dilihat di belakang, jual buku, terus kemudian ada juga kaos. Kita jual kaos ya, dan kaset, ya, kaset CD maupun DVD, atau DVD semua. DVD semua, ada yang berbentuk MP3, format MP3, ada yang berbentuk video. Ya, nanti harganya berapa, Pak? Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, untuk soal kaos ada bermacam-macam memang harganya, tapi Bapak Ibu kalau misalnya beruntunglah tidak sebesar saya, berarti lebih murah. Kalau sebesar saya otomatis lebih mahal. Kalau yang ukuran Anda yang ukuran S, M, dan L, Anda akan harganya kira-kira 100.000. Lalu kalau yang XL sama double XL 110.000. Kalau 3XL seperti saya ini 120.000. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya mau beli, kami ada beberapa barang. Kalau misalnya mau beli, bisa sistem pre-order. Pre-order nanti bisa untuk silahkan memberikan nama, lalu nomor HP dan juga alamat Anda. Lalu nanti supaya sebagai tanda jadi, kami tidak meminta bayar di depan, tapi mohon bisa di DP 50%. Karena nanti takutnya ya jadi terus tidak jadi. Saya minta tolong untuk misalnya kalau Anda pesan harga 100.000 ya dibayar dulu 50.000. Pokoknya ada DP-nya. Warnanya macam-macam, bisa Anda nanti request warna merah, lalu warna biru, ada warna hitam, lalu warna biru tua. Nah, terus ada lagi untuk baju DVD itu ada dua tipe, yang MP3 harganya 30.000, kalau yang DVD biasa karena satu judul 20.000. Sekian dari saya, Tuhan. Satu lagi, jadi dari gereja ini sendiri, AOG, House of Grace, juga menyediakan DVD ya Bu ya, Bu Teresia, ya. Untuk bentuknya worship ya Bu ya, dari AOG bisa dilihat nanti di belakang sana, seharga 50.000 ya, 50.000. Ya. Baik, itu saja. Baik, yang pertanyaan langsung kita masuk ke pertanyaan. Silakan, Pak Gracia dulu. Ya. Saya ke depan atau di sini? Ya. Shalom, nama saya Gracia. Saya mau tanya. Dulu waktu saya belum mempelajari bahasa Ibrani, saya mempercayai bahwa Yod-Heh-Vav-He dibaca Yahweh. Tapi setelah saya belajar dan saya teliti, saya sadar bahwa tidak ada huruf vokal A di situ, yang ada E. Yang jadi pertanyaan saya, Bu Rita, berarti poster-poster yang ada di mana-mana, Our Heavenly Father is Yahweh, padahal di dalam bahasa Masoretik ya tidak ada kata yang bisa dibaca Yahweh. Apakah ini dapat dikatakan, saya minta pendapatnya Bu Rita ya, keyakinan yang omong kosong, yang tidak ada di dalam teks, dari orang yang tidak bisa membaca huruf Ibrani. Karena andai kata dibaca secara literal, itu Yehovah, bukan Yahweh. Setelah saya pelajari dari Kejadian, setelah diajar, baru ngeh bahwa tidak ada kata Yahweh, yang ada
kalau dibaca misalnya seperti secara literal Yehovah atau Yehowi, berarti kelompok yang mempropagandakan ini keyakinannya, kalau bahasa Jawanya lebih enak ya, keyakinan Gedabrus lebih enak ya, lebih. Kedua, dia golongan buta huruf. Ketiga, golongan yang buta huruf Ibrani ini merasa diri lebih Ibrani dan lebih Ibrani dari orang Ibrani, dan menganggap orang-orang yang tidak seperti mereka golongan-golongan yang patut diselamatkan dan dipertobatkan. Kira-kira begitu. Saya minta pendapatnya Bu Rita. Terima kasih. Ya, nama saya Dani. Saya mau tanya masalah ini Bu. Jadi dari B tadi diterjemahkan menjadi kurios ya Bu, kalau nggak salah. Kurios atau teos? Nah, itu bagaimana Bu? Maksudnya itu penerjemahannya itu ya, sedikit diceritakan lah Bu, supaya kita yakin bahwa oh itu memang diterjemahkan seperti itu. Ya seperti itu. Ya, Pak Yus. Oke, baik, saya Yus. Saya tertarik tadi dengan sejarah tiba-tiba muncul kata Yahweh, gitu kan? Itu dari orang Perancis. Terus tadi saya sempat baca di bawahnya, waktu saya baca teksnya kayaknya nggak ada di teksnya. Itu dia minjem. Kalau nggak salah saya baca dia minjem dari orang Yahudi juga. Kalau makanya tadi makanya saya cek lagi gitu kan, kok nggak ada gitu. Maksud saya gini. Sesuai dengan dari Pak Gracia itu kan, jadi pada abad ke-16 dia minjem, itu asal muasal pada dasarnya dia minjem itu dari mana, itu kan, kok bisa, mohon maaf kalau saya bilang agak sedikit hebat sekali dalam tanda kutip bisa minjem seperti itu. Apalagi saya sempat baca di internet juga yang kan nama Yahweh ini ataupun Yehuwa itu mulai santer pada abad 19 seperti itu, karena orang Yahudi itu sendiri. Nah, mungkin ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Terima kasih Bu Rita. Langsung dijawab ya Bu. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak Gracia yang tadi bertanya mengenai poster-poster tentang YHWH itu omong kosong gitu kan. Ya saya mungkin tidak terlalu kasar ngomong omong kosong ya. Karena memang keyakinan yang masuk ke Indonesia itu kan bukan awalnya dari Indonesia, tapi diserap juga dari penginjilan-penginjilan yang biasanya dari Amerika, ya. Orang Amerika bawa, mereka nyebut itu YHWH, terus orang sini nganggep itu yang paling betul, gitu kan. Tapi ternyata nggak ada bukti historisnya. Ya, pengucapan YHWH itu nggak ada artinya dari sisi Miskalim dan Binyamin. Ya, kajian Miskalim dan Binyamin. Apa itu Miskalim dan Binyamin? Nah, kalau Anda pengen ngerti benar-benar ya harus masuk kelas saya, gitu kan. Kalau untuk orang yang sama sekali awam mengenai Miskalim dan Binyamin itu, wah, penjelasannya akan panjang sekali. Tapi kita harus tahu bahwa mengucapkan huruf-huruf Ibrani itu terikat dengan apa? Terikat dengan pattern, semua terikat dengan pattern. Itulah sebabnya kita harus paham mengenai Sores. Saya mengajar Sores itu 3 session untuk Sores saja, supaya kita paham pattern. Ya, Yud He Vav He. Nah, kalau Anda paham naskah Ibrani, Anda langsung tahu, oh ini pasti kata kerja. Kenapa? Ada prefix yod di situ. Prefix yod itu pasti kata kerja untuk orang ketiga tunggal. Dan tensesnya apa? Imperfect. Kenapa kok tahu? Ya karena kita memahami pattern. Nah, pattern itu
Itulah yang akan kita pelajari. Dan mempelajari pattern grammar ini perlu bertahun-tahun. Gak apa-apa kalau Anda mau belajar sama saya, nempel sama saya. Atau Anda mempunyai guru yang lain yang sama, yang memiliki pemahaman yang sama tentang pattern Ibrani. Anda akan tahu bahwa Yud-He-Vav-He itu nggak bisa dibaca dengan YAHWEH. Itu untuk menjawab Pak Gracia. Lah terus apa artinya YAHWEH dari mereka? Yang nggak ada artinya. Jadi keyakinan tanpa arti. Seperti canang yang gemerincing. Seperti Rasul Paulus, Rabi Saul itu bilang kan, jika saya mengatakan sesuatu yang nggak ada artinya seperti canang yang gemerincing. Artinya apa? Teologi dung-dung pieng. Jadi dung-dung pieng, nggak ada artinya. No meaning. Ya. Mereka berusaha untuk memperkenalkan nama seperti yang mereka anut. Mereka menerjemahkan, ya, ini ILT ini diterjemahkan itu 4 kali, 4 edisi, ya, dengan segala revisinya. Tapi tetap saja dia mengingkari sumber primer yang dia pilih. J. Green tidak menulis YAHWEH, tapi diubah di sini jadi YAHWEH. Mengingkari sumber primernya sendiri. Kalau memang ada sumber primer YAHWEH, tentu sudah dipakai. Kalau di Museum Israel itu naskah Masorah itu benar-benar nulis YAHWEH, ayo coba kasih ini Indonesia Modern Bible yang katanya diterjemahkan dari naskah Masorah. Pergi deh ke Israel, Museum Israel. Anda kalau ke Israel jangan jalan-jalan, harus ke museum, lihat sendiri. Nikut apa yang pertama tulis di situ? Nikut sebab. Itulah pentingnya. Jadi Alkitab ini, Alkitab yang baru ini, yang mereka mengejek-ngejek lain, justru mereka tidak bertanggung jawab. Mereka nggak punya dasar. Mereka mengingkari sumber primernya sendiri. Dan sumber primernya adalah ini. Saya punya, Anda pun bisa beli kok. Interlinear Bible J.P. Green. Ingat ya. Jadi saya nggak ngomong kosong, Anda bisa beli. Kalau susah belinya di Indonesia nggak ada, Anda bisa beli melalui internet Amazon.com. Anda bisa beli, harganya kira-kira sekitar $50. Ya, harganya murah sih, tapi nanti ongkos kirimnya yang mahal. Dan juga kalau kita menimbang dari sumber-sumber yang lain, di sini saya punya kumas. Ini adalah dari Yahudi Rabbinik. Kumas. Ini juga nggak nulis tentang YAHWEH. Jadi memang nggak ada, dasarnya itu nggak ada. Jadi teologi yang mereka yakini itu sebatas apa? Keyakinan teologis, tapi bukan keyakinan historis. Teologi kira-kira, BEI dibaca seperti ini. Nah, tadi Pak Dani, ya, Pak Dani bertanya mengenai bagaimana Yud-He-Vav-He itu kok diterjemahkan menjadi kurios. Ya. Kita harus mengingat bahwa Septuaginta, ya, Septuaginta itu bukan sastra Helenistik. Septuaginta itu ditulis dalam bahasa Yunani, tapi dia bukan sastra Helenistik. Kenapa? Karena itu diterjemahkan secara literal benar-benar. Jadi pakai bahasa Yunani, tapi mindsetnya tetap Yahudi. Makanya Septuaginta, Perjanjian Baru, walaupun ditulis dengan bahasa Yunani, dia masuk dalam Judeo-Greek. Artinya apa? Masuk dalam sastra Ibrani Yunani. Tulisan Yunani
mindsetnya Ibrani. Nah, kenapa dia diterjemahkan dengan kurios? Karena kurios adalah kata yang sepadan dengan apa? Dengan Adonai. Adonai itu artinya apa? Artinya Tuan atau Tuhan, ya, atau Lord atau Gusti, ya. Kalau kita ngomong Tuhan itu pasti untuk yang di atas. Tapi kalau kata Lord itu bisa untuk manusia, bisa untuk Tuhan. Sepadan dengan bahasa Jawa namanya Gusti. Jadi Gusti Yesus, ya. Gusti Pangeran, ya. Gusti Prabu. Jadi Gusti ini bisa ditujukan kepada siapa? Kepada Allah, kepada manusia. Yang sepadan dengan Lord. Dan Lord itu sepadan dengan apa? Adonai. Adonai dalam bahasa Yunani itu kurios. Karena ini diterjemahkan dengan kurios, maka artinya apa? 3 abad sebelum Yesus, tata krama Yud-He-Vav-He dibaca dengan Adonai itu sudah ada, ya. Jadi kenapa diterjemahkan kurios? Karena ini kata yang sepadan dengan menyebut ini. Yud-He-Vav-He diucapkan dengan mulut Adonai, diterjemahkan menjadi kurios. Nah, cara ini, dan yang menerjemahkan ini bukan orang sembarangan. Yang menerjemahkan ini adalah para rabi, 70 rabi, 3 abad sebelum Yesus, ya. Itu menuliskan dengan cara ini. Kemudian itu diikuti oleh LAITB. Jadi Tuhan. Jadi terjemahnya kurios ini kan Tuhan. Dan Lai tidak sendirian, NIV, KJV, terus yang lain-lain, JLT, itu semua menerjemahkan dengan Lord huruf besar. Kenapa ditulis dengan huruf besar? Ini untuk ngasih tahu kepada pembacanya bahwa ini bukan sekedar Tuhan biasa. Ini adalah Yud-He-Vav-He. Paham, Pak? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Nah, tadi Pak Yus bertanya mengenai pinjaman kata. Kenapa Yud-He-Vav-He itu disebut dengan YAHWEH? Itu dari ini. Dari seorang teolog Prancis pada abad ke-16. Jadi teolog Prancis pada abad ke-16 ini dia mereka-reka. Jadi Yud-He-Vav-He itu mosok sih gak bisa diucapkan gitu kan. Kok Yud-He-Vav-He itu kok diucapkan dengan cara yang berbeda. Seperti Adonai. Kan gak nyambung gitu buat dia. Nah, kenapa dia punya pemikiran seperti itu? Kenapa? Karena dia bule, dia bukan orang Semitik. Sehingga dia mereka-reka sendiri dengan mindsetnya sendiri. Kalau dia seorang Yahudi, dia tidak akan mereka-reka seperti ini. Ya, berdasarkan penelitian, Ginebrandus meminjam istilah Clemens dari Alexandria, kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani, nama dewa Zeus yaitu Yahweh, yang dikenal dengan Jove atau dewa Jupiter. Nah, ini terus direka-reka karena ada juga kalangan Samaritan itu kalau ketemu Yud-He-Vav-He itu dibaca dengan Yahweh. Yahweh itu apa? Cantik, ya. Jadi kalau ketemu itu dibaca Yahweh gitu misalnya. Itu kemungkinannya sehingga Yahweh ini ditambahi sedikit-sedikit jadi Yahweh. Gitu kan. Jadi ini adalah invention, reka-rekaan, sebatas apa? Hipotesis. Nah, hipotesis ini tidak ada sumber primernya. Kalau Anda balik lagi ke sumber primer, masuk ke naskah Masorah. Naskah Masorah periodenya kapan? Abad ke-5 sampai 10 Masehi. Jadi abad 10 Masehi, naskah Masorah dengan Mikut itu sudah ada.
Nah, ini baru abad ke-15. Berarti artinya apa? Ada kurun waktu 500 tahun lebih dari periode Masorah ke periode ini. Nah, kalau balik lagi ke belakang, itu 16 abad setelah era Rasul Kristus. Jadi ini nggak bisa dipertanggungjawabkan sebagai satu sumber sejarah karena ini pun masih hipotesis. Dan Anda tidak akan menemukan naskah asli yang diberi nikut yang bisa dibaca YAHWEH. Pak Yus bisa paham, bisa ini mengerti atau ada tambahan atau masih bertanya, silakan. Ini waktunya Ya. Alkitab Samaria. Ya, Alkitab Samaria. Di sini saya tidak menjadikan itu sebagai rujukan karena yang kita baca adalah naskah Masoretik. Ya, dan memang ada sedikit perbedaan antara naskah Samaria dan naskah Masoretik, sedikit sekali. Tetapi sumber-sumber sejarahnya itu kalau kita cari sumber primernya itu akan lebih banyak dari naskah Masoretik. Dan terlebih lagi yang dijadikan acuan dari kita semua itu adalah naskah Masorah yang dipakai oleh Alkitab baru ini, pakai naskah Masorah. Nah, kita lihat naskah Masorahnya nggak bisa dibaca YAHWEH juga kan. Jadi nggak ada dasar untuk mengucapkan itu sebagai YAHWEH. Baik, sudah jam 9, nanti takut overtime. Seperti janji saya punya buku bagus. Ini buku andalan saya. Ini buku tulisan dari pengajar yang sangat saya suka. Saya ngefan banget sama guru satu ini. Namanya Rabbi Jonathan Sacks. Ya, Rabbi Jonathan Sacks. Kira-kira ini saya kasih untuk Pak Dani dan Pak Yus. Rahasia tentu saja dapat. Pak Dani. Atau nanti di-share aja. Ya, Pak Yus. Setelah ini masuk kelas ya. Nah, ya setelah ini masuk kelas untuk Gracia. Nanti saya kasih yang ini. Jangan takut karena saya bawa cuma 2. Yang ini juga guru kesukaan saya. Dia adalah seorang profesor, ya, Profesor Eli Sorgini-Silberg. Dia adalah guru yang saya suka juga untuk Pak Gracia. Jadi ada 2 guru, yang satu dari Jonathan Sacks, yang satu lagi dari Profesor Eli. Ya, kita berikan aplaus untuk Ibu Rita. Terima kasih Bu Rita untuk penjelasan yang cukup menarik dan ini membuat kita tertantang untuk belajar lebih lagi ya mengenal bahasa asli kitab suci. Jadi memang kalau kita bicara tentang Alkitab tidak cukup kita bicara tentang terjemahan demi terjemahan, tapi kita harus menguasai bahasa aslinya supaya feelingnya juga dapat dan kita tidak akan melakukan manipulasi dalam penerjemahan, apalagi pembohongan publik ya, sehingga ini akan menyesatkan banyak orang. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk kesetiaannya dan kita akan bertemu lagi di bulan depan. Saya kembalikan kepada Mike mungkin untuk memimpin dalam doa.